Hai teman sigap, tasku kali ini berisi tutorial pertanggungjawaban tambahan uang persediaan. Baik, sebelum kita praktek di aplikasi SAS, saya gambarkan dulu prosedur pertanggungjawaban TUP. Di sini dimulai dari bendahara ya. Setelah SP2D terbit dari KPPN, kemudian bendahara atau PPSPM mencatat nomor SP2D di aplikasi SAS. Kemudian proses pertanggungjawaban di bendahara dimulai dari mencatat SP2D di transaksi sehingga muncul ya di kas bank. Kemudian prosesnya adalah dimulai dari PPK merekam SPBY, mengajukan tagihan kepada bendahara, kemudian bendahara merekam kwitansi, kemudian merekam transaksi, dan merekam DRPP. Ini kurang lebih sama seperti pengajuan atau pertanggungjawaban UP ya, atau GUP. Apabila ada pajak juga dipungut dan disetor ya. Kemudian di DRPP ini DRPP akan memilih jenis DRPP TUP dipisahkan dari kwitansi GUP. Setelah itu proses dilanjutkan untuk merekam SPP, SPM, dan menyampaikan SPM ke KPPN. Apabila ada sisa TUP yang tidak terpakai, maka sisa tersebut harus disetor ke kas negara. Nah, TUP ini harus selesai dipertanggungjawabkan dalam jangka waktu 1 bulan. Baik, langsung ke aplikasi. Kita akan buka modul bendahara. Ya. Di sini kita akan lakukan catat dulu nomor SP2D ya, SP2D TUP. Kita akan catat tanggal, kemudian kita simpan. Setelah itu kita lakukan RUH transaksi untuk memunculkan saldo kas di bank. Kita rekam dengan jenis transaksi SPM, UP, TUP. Kita pilih nomor SPP. Kita sesuaikan isian tanggal pembukuan sesuai dengan rekening koran. Kemudian kita simpan. Setelah itu PPK mengajukan tagihan ya, kepada bendahara. Di sini saya sudah membuat tagihan atau SPBY ya. Kita tinggal cetak saja. Nah, tagihan misalnya ini ada 3 juta dan 6 juta ya. 3 juta untuk pembelian masker, kemudian misalnya 6 juta untuk pembelian hand sanitizer. Ya, setelah direkam SPBY, maka bendahara mencatat ya, merekam kwitansi. Kita rekam kwitansi, kita pilih PPK dan kita validasi. Apabila hijau artinya dana mencukupi, kita lanjutkan dengan proses simpan. Oke, apabila ada pajak-pajak yang terutang, bendahara wajib ya memungut di RUH pajak. Apabila tidak, proses bisa langsung dilanjutkan dengan pengeditan ya RUH kwitansi. Nah, di sini bendahara bertugas mengecek ya kesesuaian akun dan juga ketersediaan pagu. Makanya wajib ya bendahara untuk mengecek ya mata anggaran yang sesuai dengan peruntukannya. Di sini kita pilih bahan barang persediaan 5218111. Di sini juga pagunya tersedia, tidak masalah, 3 juta. Kemudian kita tambahkan penerima barang. Lakukan lagi di kwitansi yang lain.
simpan, kemudian bisa dicetak ya kwitansi untuk keperluan pembayaran. Dan langkah selanjutnya yaitu adalah RUH transaksi. Nah, di sini uang 10 juta masih ada di bank. Apakah akan dibayar melalui tunai atau non tunai? Kalau dibayar melalui non tunai, bisa kita rekam langsung dengan kode transaksi 32 ya, transaksi UP transfer. Misalnya yang 3 juta kita transfer. Kita pilih rekening, kemudian kita simpan. Misalnya yang satu lagi kita tarik tunai, maka kita harus merekam dulu transaksi PU Bank sejumlah, misalnya sesuai kebutuhan ya. Di rekening, kemudian simpan dan lakukan pembayaran dengan UP tunai ya, yaitu 08. Kita pilih 6 juta, kita simpan. Nah, setelah itu walaupun sudah 9 juta dan masih tersisa 1 juta sisa TUP, ternyata TUP tidak akan digunakan lagi, yang 1 jutanya akan dikembalikan. Maka di sini bendahara juga wajib menyetor ke kas negara melalui aplikasi Simponi. Untuk perekaman transaksinya sendiri, bendahara nanti merekam transaksi setor sisa UP, baik itu melalui transfer maupun melalui tunai. Karena yang tunai 06, yang transfer kita pilih kode 44. Karena uangnya masih di bank 1 juta lagi, maka kita pilih untuk setor sisa UP melalui transfer. Nomor dokumen sumber ini diisi, bisa billing, bisa NTPN ya. Jumlahnya 1 juta. Kemudian saldo kas bank sudah 50 juta, sudah tidak ada lagi saldo TUP. Proses selanjutnya yaitu kita merekam DRPP, daftar rincian permintaan pembayaran. Kita rekam DRPP dengan jenis PTUP dan pejabatnya PPK ya. Kita pilih beban jenis belanjanya, belanja barang. Oke, kemudian kita pilih kwitansi yang akan dibebankan ke TUP ya. Ini bisa semuanya, yang kita pilih hanyalah yang membebani TUP. Oke, 6 tambah 3 9. Kita simpan. Data DRPP tersimpan, kemudian kita cetak. Kita pastikan jenis SPP-nya PTUP, kemudian jumlah ya pada SPP sudah pas gitu ya, 9 juta ditambah setoran 1 juta. Kemudian kita kirim ke SPP. Oke, langkah selanjutnya di bendahara ini sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah di PPK, kita masuk ke SAS modul PPK, kemudian kita RUH SPP. Kita rekam jenis SPM 05, kemudian kita pilih DRPP nomor 12, kemudian kita mulai dari cara bayar ya. Cara bayar kita pilih nihil 5, tahun anggaran, kemudian jenis pembayaran pengeluaran anggaran, dan sifat pembayaran pertanggungjawaban TUP. Kita tidak perlu memilih tahapan TUP karena ini non kontraktual. Dan dasar pengeluaran undang-undang APBN, jenis dokumen DIPA. Ya, di jumlah pengeluaran sejumlah kwitansi dan potongan adalah sejumlah kwitansi juga. Kita pilih supplier,
SPM TUP isinya, kemudian kode bendahara, ketik uraian pertanggungjawaban tambahan uang persediaan untuk belanja barang. Oke, kita kembali. Oke, kita cek akun, pastikan tersedia dana, tersedia pagunya, dan nilainya juga sudah pada akun yang benar. Kemudian kalau salah dihapus kembali, diedit kembali kwitansinya. Kita isi di kolom akun dengan akun pengembalian TUP ya, 815511, sama juga seperti di setoran ya, setoran Simponi menggunakan 815511. Departemen dan unit ini sesuai dengan kode Satker di DIPA. Jumlah potongan sama dengan jumlah pengeluaran, makanya disebut dengan SPM nihil. Kita simpan, tidak ada error, kita berhasil. Kita cetak SPP, pastikan semua tercetak dengan baik. Sifat pembayaran 6 PTUP, kemudian jumlah sudah sesuai ya, 9 juta rupiah. Selesai di modul PPK, lanjut kita ke modul PPSPM untuk menerbitkan SPM PTUP. Kita catat SPM nomor 43, kemudian kita beri tanggal SPM, kita simpan, kemudian kita cetak SPM. Ya, kita proses. Pas, inilah SPM pertanggungjawaban TUP. Pastikan jenis 05, ganti UP, cara bayar nihil, sifat pembayaran PTUP, kemudian rekening bendahara dan uraian pertanggungjawaban sekurang-kurangnya terdapat pertanggungjawaban tambahan uang persediaan untuk keperluan belanja barang. Nah, apabila seperti tadi ada perubahan rincian yang bisa mengakibatkan adanya sisa TUP ataupun perubahan jenis pengeluaran tidak sesuai dengan permohonan TUP, maka KPA wajib membuat surat pernyataan perubahan rincian TUP. Untuk perekamannya bisa dilakukan di menu lainnya, permohonan TUP, pernyataan TUP, dan rekam. Pilih ini, ketik isian surat pernyataan, kemudian ada dua jenis pernyataan TUP tunai, yaitu perubahan rincian atau perpanjangan lebih dari 1 bulan. Kita pilih perubahan rincian ya, semula dari 10 juta menjadi 9 juta. Kita klik surat TUP-nya, persetujuan TUP-nya, disetujui 10 juta, kemudian kita pilih SPM PTUP-nya. Jadi harus ada SPM PTUP-nya dulu ya, sebelum bisa mengajukan surat pernyataan, dan kita simpan. Oke, kita cetak dan akan terbentuk file dalam format Microsoft Word. Nah, di sini masih ada isian yang belum lengkap. Ada dua Word. Nah, yang pertama surat pernyataan. Ini masih belum ada copy suratnya, silahkan di delete terus di copy paste gitu ya. Kemudian di lampiran ini masih belum lengkap, yaitu di menjadinya masih kosong. Ini bisa kita copy ya. Ini semula ini adalah uraian rincian pada permohonan TUP, sedangkan menjadi ini adalah uraian rincian pada SPM PTUP. Ini kita bisa copy ke sebelah kanan, kita sesuaikan dengan kode yang terbaru ya.
Sini ada kebutuhan 4 juta, ini ternyata terrealisasinya 3 juta gitu ya, dengan alasan barang tidak tersedia gitu ya misalnya. Kemudian di bawah ini ya sesuaikan dengan kwitansi ya. Ini ada perubahan seperti ini juga, ini diperbolehkan ya, jumlahnya berubah menjadi 9. Ini juga bisa kita tambahkan uraian, misalnya kenapa berubah barang tidak tersedia. Tapi di surat ini ditandatangani oleh KPA, kemudian dilampirkan sebagai lampiran SPM di SPM. Setelah itu bisa injek PIN, lampirkan scan SPM dan surat pernyataan serta bukti setor atau bukti penerimaan negara apabila ada sisa TUP. Baik, demikian tutorial mengenai pertanggungjawaban TUP. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa di edisi tutorial aplikasi Satker KPPN Pekanbaru Tasku selanjutnya.